Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Imam Mawardi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum di semester 4B, serta teman-teman yang berbahagia. Kita haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga dapat menyelesaikan hasil diskusi yang akan kami presentasikan mengenai pengembangan kurikulum tentang komponen-komponen dan prinsip-prinsip kurikulum. Perkenalkan dari kelompok kami, nama saya Erlina Widyastuti dengan NPM 2004010054 serta Zahra Aisyah Hairinisa NPM 2004010036 dan Alfidina Lestari NPM 2004010039. Mengenai pengertian kurikulum, kurikulum itu merupakan sebuah rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah tanggung jawab sebuah sekolah atau lembaga pendidikan. Kurikulum itu juga merupakan proses perencanaan atau penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer, dan kegiatan ini bertujuan untuk menjadi bahan ajar atau acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Definisi yang dikemukakan menggambarkan pengertian yang membedakan antara kurikulum atau rencana dan juga pengajaran atau sesuatu yang terjadi di kelas, dan banyak para ahli yang menentang pemisahan ini. Akan tetapi, para ilmuwan juga menganut pendapat bahwa keduanya ada perbedaan. Pengembangan kurikulum dilakukan karena sifat kurikulum yang dinamis dan selalu berubah, menyesuaikan dengan kebutuhan mereka yang belajar. Di samping itu, masyarakat dan semua orang yang belajar mengalami perubahan. Maka langkah awal dalam perumusan kurikulum yaitu melakukan penyelidikan mengenai situasi atau situation analysis yang dihadapi, termasuk lingkungan belajar, tafsiran menyeluruh, situasi peserta didik, dan para calon pengajar atau pendidik yang diharapkan dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mengenai komponen-komponen pengembangan kurikulum, menurut Hamid Syarif, komponen pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4 komponen, yaitu ada komponen tujuan, ada komponen isi, ada komponen strategi atau metode, serta ada pula komponen evaluasi. Mengenai komponen tujuan, komponen ini berhubungan erat dengan arah atau hasil pendidikan. Nah, tujuan pendidikan di Indonesia itu dibagi menjadi 4. Di antaranya ada tujuan pendidikan nasional atau TPN, yang merupakan tujuan dan arah pendidikan secara umum yang menjadikan pedoman bagi lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, dan tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan institusional atau TI atau lembaga ini juga tujuannya dirumuskan oleh lembaga masing-masing sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga ada tujuan kurikuler atau TK, merupakan usaha untuk mencapai tujuan institusional dengan tujuan yang harus dicapai setiap mata pelajaran. Ada juga tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran atau disebut juga TP. Tujuan ini merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang harus dicapai dalam setiap pertemuan. Mengenai komponen isi, komponen ini didesain untuk mencapai komponen tujuan yang isinya terdiri dari bahan materi atau kajian, ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 9 Pasal 39 disebutkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Isi kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip, di antaranya ada materi kurikulum,
berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses pelajaran. Yang kedua, ada materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan, serta materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya mengenai komponen strategi atau metode. Komponen ini berhubungan dengan implementasi kurikulum. Komponen strategi adalah rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya terdiri dari metode, pendekatan, dan peralatan yang digunakan dalam pengajaran kepada siswanya. Mengenai komponen evaluasi, komponen ini dapat menilai proses untuk mencapai tujuan dan hasil dari tujuan kurikulum secara keseluruhan. Pelaksanaan evaluasi itu ada dua kegiatan. Yang pertama, evaluasi pelaksanaan mengajar. Dalam komponen ini, evaluasi meliputi komponen tujuan mengajar, strategi pengajaran, bahan pengajaran, dan komponen evaluasi pengajaran itu sendiri. Apakah dalam proses pelaksanaan mengajar terdapat hal-hal yang tidak relevan, berakibat tidak baik, membutuhkan perkembangan, dan lain-lain, yang nantinya evaluasi ini dapat berguna untuk kemajuan pembelajaran. Yang kedua, ada evaluasi hasil belajar mengajar yang digunakan untuk menilai keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Dan menurut lingkup, itu ada dua, evaluasi formatif, yaitu menilai penugasan siswa terhadap tujuan belajar dalam jangka pendek, dan evaluasi sumatif dengan tujuan menilai penugasan siswa dalam jangka waktu yang cukup lama. Komponen-komponen pengembangan kurikulum menurut Tyler. Menurut Tyler, dalam komponen kurikulum ada yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, yaitu 1. Tujuan yang ingin dicapai. 2. Materi yang perlu disiapkan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, susunan materi atau pengalaman belajar. Yang keempat, evaluasi, apakah tujuan yang ditetapkan tercapai. Yang selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif. Di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum merupakan langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh pendidik dan peserta didik. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan hukum atau kaidah yang akan menjiwai suatu kurikulum, dan pengembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Prinsip pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Ada beberapa prinsip pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan, di antaranya sebagai berikut. 1. Berpusat pada potensi. 2. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. Prinsip umum pengembangan kurikulum. Menurut Sukmadinata, ada 5 prinsip umum pengembangan kurikulum. Yang pertama, yaitu prinsip relevansi. Artinya, kurikulum hendaknya sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibilitas adalah bahwasannya kurikulum itu lentur, bisa diubah sesuai dengan zaman. Kurikulum biasanya disebut sebagai pengajar anak untuk menghadapi kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas artinya adalah kurikulum itu dikembangkan secara berkesinambungan dan dibuat antar jenjang. Kemudian yang keempat, prinsip praktis. Artinya bahwa kurikulum itu harus efisien,
harus dapat dilaksanakan di lapangan dalam kondisi dan situasi apapun. Yang kelima, prinsip efektivitas. Artinya sejauh mana perencanaan kurikulum dapat sesuai dengan keinginan yang ditentukan. Prinsip khusus pengembangan kurikulum. Menurut Sukma Dinata ada 5 prinsip khusus. Yang pertama yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan itu tercantum di dalam dokumen lembaga negara tentang pendidikan. Kemudian yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Isi pendidikan itu memerlukan penjabaran tujuan. Kemudian harus meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian harus sistematis. Kemudian yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Dalam pemilihannya itu, yang harus dipilih adalah yang relevan, bervariasi, bertingkat, menciptakan kegiatan kognitif, afektif, dan psikomotorik, menciptakan timbal balik guru dan siswa, mendorong kemampuan baru, dan dapat diaplikasikan. Kemudian yang keempat, prinsip yang berkenaan dengan media dan alat bantu dalam pengajaran. Dalam media dan alat bantu pengajaran itu ketika dibuat harus dipelajari dulu cara, siapa, biaya, dan waktu pembuatannya. Kemudian memperhatikan pengorganisasian medianya, kemudian menyediakan media, tetapi apabila tidak dapat disediakan maka dicarikan alternatif. Kemudian integrasinya terhadap semua kegiatan belajar mengajar dan hasil yang akan diperoleh dari penggunaan multimedia. Kemudian yang kelima, prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Ada 5 prinsip khusus evaluasi, yaitu komprehensif, objektivitas, mendidik, kooperatif, akuntabilitas, dan praktis. Kemudian ada 5 fase evaluasi yang harus diperhatikan. Yang pertama, perencanaan evaluasi, pengembangan alat evaluasi, pengumpulan data, pengolahan hasil evaluasi, laporan, dan pemanfaatan hasil dari evaluasi. Pengembang kurikulum. Di dalam pendidikan, pengembang kurikulum itu kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah itu harus memiliki kemampuan untuk memberikan motivasi, meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja diri para guru, karena guru itu adalah penerjemah kurikulum yang nantinya berhubungan langsung dengan peserta didik sehingga harus diasah dengan baik. Kemudian guru itu memiliki 2 peran dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, sentralisasi. Dalam kurikulum, guru tidak mempunyai peran dalam perancangan, tetapi dia memiliki peran untuk membuat rancangan kurikulum dalam jangka waktu 1 tahun, semester, minggu, atau hari saja, dan merumuskan tujuan dan menyusun bahan ajar. Kemudian peran desentralisasinya adalah guru dapat mengembangkan kurikulum hanya di lingkup lembaga itu saja. Artinya, guru tetap bisa mengembangkan kurikulum dengan menyesuaikan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik di lembaga tersebut tanpa melenceng dari rancangan kurikulum yang disusun oleh perancang makro. Sekian dari